Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang authentic dash friendly price tentang Dumsum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saif Aksan Nugraha. Nama saya Fauzan Ramdhani. Nama saya Fredrik Chandrajaya, Profesor Niko Septiano. Boleh di next. Nah, kalau misalnya selanjutnya itu polarisasi pasar bisa dua dimsum. Konflik kelas menengah, ya adanya konflik kelas menengah dan juga konflik kelas atas yang dimana kualitas dari hotel dan juga kualitas dari makanan dimsum yang di pinggiran. Nah, ini ada pilihan cerdas menjadi kesenjangan, ada rasio daging tinggi, terus ada kebersihan yang ketat, ada inovasi fusi. Ini kebalikan dari dimsum yang dimana ini kita ngambil dari dimsum aci. Nah, inovasinya itu kita beradaptasi dengan selera Gen Z dengan varian mentai, nori, dan spicy. Ada juga varian tentang chili oil. Next. Oke, selanjutnya adalah rekayasa gigitan yang sempurna. Nah, di sini tuh teknik kimianya itu kita teknik kimianya kasar, yaitu mempertahankan serat daging kita buat proteinnya tidak berkurang. Terus selanjutnya paha ayamnya itu tanpa kurang 100%, jadi ini untuk gigitan yang sangat alami. Nah, selanjutnya ukuran dimsumnya itu kita 30-35 gram. Nah, menunya itu ada menu-menu klasik kayak ayam, udang, jamur seperti tadi tidak dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ada penggabungan modern. Nah, dimsum ini dibakar dengan mozzarella dan juga nori. Nah, yang paling menarik ini minyak cabainya itu pedas dari buatan sendiri. Jadi kita membuat cabainya itu buat sendiri. Next. Lalu ada mendorong pertumbuhan kelas menengah yang berambisi. Jadi target audiens kami itu ada Gen Z di antara milenial, yaitu usia 15 tahun sampai 34 tahun. Lalu ada target audiens yaitu mahasiswa, pekerja pemula, dan para keluarga muda. Lalu ada lokasi. Kami menargetkan kalau lokasi kami dijual di Jabodetabek, di daerah urban dan suburban, ada transit hubs dan daerah kampus. Lalu logika pembeliannya kami mengarahkan agar kemewahan terjangkau, keputusan finansial jasa tanpa mengorbankan biaya hidup. Next. Lalu ada cara kehadiran kami memasarkan produk. Itu pertama papan iklan, itu di offline, terus ada timbangan digital, atau kami bisa memesan lewat GoFood, GrabFood, atau ShopeeFood. Lalu ada komunitas, kami akan menyebarkan ini ke komunitas dari mulut ke mulut. Okay, next. Selanjutnya ada model operasional yang dapat diskalakan yang berpusat dari dapur lalu menuju ke outlet satelit yang ada. Selanjutnya standar dan pengadaan yang tanpa kompromi. Pengadaan langsung dari rumah, pemotongan unggas untuk kesegaran dan efisiensi biaya. Selanjutnya protokol kebersihan, masker atau sarung tangan wajib, sistem menyimpan tertutup, manajemen inventaris FIFO, sorotan data Selanjutnya adalah kita ada strategi menggunakan perang nilai. Nah, trade vendor kaki lima itu dia menjual dengan harga 1.000. Terus dan sempurna kita itu 35.000. Nah, merek warna itu harga 5.000. Nah, semuanya ini adalah kualitas kelas menengah dengan harga mendekati harga kelas menengah. Nah, ini gambaran strategis kanvas model bisnis kita. Jadi itu ada netral utama kita itu jelas pemasok unggasnya. Terus juga ada kegiatan utama kita itu produksinya secara terpusat. Terus kontrol kualitas dan pemasarannya di media sosial. Nah, sumber daya manusianya itu ada dari resep rahasia kita. Terus hubungan pelanannya itu kita ada melalui admin dari WhatsApp. Dan terus segmen pelan-pelannya pelajar, kerja seperti yang tadi teman saya jelaskan. Dan promosi nilainya itu kita rasa kita itu premium, tapi harganya itu harga yang sangat merakyat. Next. Nah, selanjutnya itu ada unit ekonomi dan profitabilitas. Itu kita jual harga dengan harga 3.000. Harga pokok penjualan itu di HPP itu dengan itu kita 1.600 dengan bahan baku ditambah sama kemasan. Nah, kita mendapatkan margin quarter itu sebesar 1.400 minus 40,6%. Next. Nah, selanjutnya realisasi dan pengambilan investasi. Nah, kita mengambil tiga jenis, itu ada proyeksi ROI, jangka waktu, dan juga tentang 11 juta ini total dari capex biaya pendirian. Nah, selanjutnya itu dari proyeksi ROI-nya tahunan sebesar 535%. Jangka waktu itu kita pengambilan dalam mode 2,5 bulan lah dari skenario yang paling berat. Oke, John.
bisnis kami akan didukung oleh teknologi dan akan serta lingkungan. Pertama, kami akan menerapkan pos berbasis cloud, yaitu pelacakan inventaris yang sudah digital dan pembayaran tanpa tunai. Jadi kita akan menerapkan pembayaran via cashless atau QRIS lebih tepatnya. Lalu kami akan menerapkan bisnis berkelanjutan, yaitu dengan pengolahan minyak limbah bermitra dengan pengumpulnya bersertifikat untuk mengubah limbah menjadi biodiesel. Lalu kemasannya nampan kertas yang ramah lingkungan tentu saja dan untuk aman untuk dimakan. Oke, next. Nah, untuk namanya sendiri peta jalan strategi 2020-2030 itu di tahun pertama kami akan melakukan validasi pasar. Jadi kami melakukan validasi kalau pasar itu benar mumpuni untuk bisnis kami. Kami akan mendirikan sampai 3 stand dengan target penjualan 300 porsi sehari dan at least di titik impas atau BEP. Untuk tahun kedua sampai ketiga kami akan melakukan ekspansi. Tahun ketiga, tahun kedua sampai kami akan menerapkan sistem waralaba. Yaitu kami akan menargetkan setidaknya 50 mitra aktif di luar Jabodetabek. Lalu pada tahun keempat sampai kelima kami akan melakukan perdagangan berita dan dominasi. Kami akan ekspansi ke sektor seperti Indomaret. Kami akan menjual dimsum beku dan produksi semi otomatis dengan mesin pabrik. Lalu ada target 2030 yaitu jadi pemimpin pasar di industri kuliner mikro. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada build to scale dan struktur organisasi. Yang pertama ada owner atau manager dari beberapa divisi termasuk finance, marketing, dan quality control. Di bawahnya ada production staff yaitu melakukan dan menjaga kualitas produksi di dapur pusat. Selanjutnya ada outlet crew di mana mereka melakukan penjualan dan pelayanan kepada konsumen. Selanjutnya cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.